sebelum kita membahas tentang cara pengisian KMS, di sini ada sedikit penjelasan tentang KMS atau Kartu Menuju Sehat. Jadi KMS ini bukan patokan baku untuk menilai apakah status gizi seorang balita itu masuk ke kategori status gizi yang normal, status gizi yang buruk, atau status gizi yang kurang. Kalau misalnya kita menemukan seorang anak dengan berat badannya di bawah garis merah, itu belum tentu dia gizi buruk. Dan kalau kita menemukan seorang anak dengan grafik berat badannya di warna kuning, itu dia belum tentu gizi kurang. Karena KMS ini hanya bisa menggambarkan berat badan, sedangkan untuk status gizi kita harus membandingkannya dengan tinggi badan anak tersebut. Untuk langkah-langkah pengisian KMS ini agar lebih mudah, silahkan sambil dipegang juga KMS yang ada di buku KIA-nya. Jadi untuk langkah-langkah pengisian KMS ini, nanti yang pertama kita akan memilih KMS berdasarkan jenis kelamin. Jadi ada 2 jenis KMS, nanti ada yang biru dan ada yang merah muda. Kemudian kita nanti akan mengisi identitas orang tua dan juga identitas anak. Kemudian nanti kita akan mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak. Nah, di sini jadi nanti kita akan menghitung umur anak itu berapa. Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menghitung umur anak. Kemudian nanti kita setelah tahu umur anak berapa, berat badannya setelah ditimbang berapa, baru nanti kita akan masukkan ke dalam KMS dengan memasukkan titik-titik kecil dan nanti setiap bulannya akan ditimbang anak tersebut dan nanti akan membentuk suatu grafik. Kemudian juga mencatat kejadian yang dialami oleh anak dan nanti menentukan status pertumbuhan anak tersebut. Nah, tadi langkah yang pertama yaitu menentukan jenis KMS berdasarkan jenis kelamin. Nah, di dalam buku KIA ada 2 jenis KMS, ada yang berwarna biru, ada juga yang berwarna merah muda. Jadi yang berwarna biru itu digunakan untuk anak laki-laki, sedangkan yang merah muda digunakan untuk anak perempuan. Setelah itu jangan lupa untuk mengisi identitas anak tersebut dan juga orang tua. Jadi KMS ini kan ada yang bergabung dengan buku KIA, ada pula KMS yang tidak bergabung dengan buku KIA. Jadi dia bentuknya bisa dilihat seperti ini ya. Nah, kalau yang saya tandai warna merah, ini adalah contoh mengisi identitas pada KMS yang ada di buku KIA. Nah, di sini identitas yang harus diisi ada identitas keluarga, meliputi identitas ibu dan juga identitas ayah. Kemudian juga ada identitas anak. Ya, identitas anak ini ada nama lengkap anak, kemudian tempat tanggal lahir, anak keberapa, kemudian ada juga berat badan waktu lahirnya berapa, panjang badan waktu lahirnya berapa. Jadi untuk identitas ini harus kita isi dengan lengkap. Sebelum kita memasukkan hasil penimbangan ke dalam KMS, kita harus tahu dulu bagaimana cara menghitung umur anak. Untuk menghitung umur anak, ini diperoleh dengan mengurangi tanggal pemeriksaan, ya, dikurangi dengan tanggal lahir. Contoh, seorang bayi perempuan datang ke bidan pada tanggal 8 Oktober 2020. Diketahui tanggal lahir bayi tersebut adalah 2 Mei 2020. Maka umur bayi tersebut, jadi tanggal pemeriksaannya yaitu tanggal 8 Oktober, dikurangi tanggal lahir yaitu tanggal 2 Mei 2020. Sehingga diperoleh hasil untuk tahunnya, ini dikurangi hasilnya 0, 10 dikurangi 5 hasilnya 5, dan 8 dikurangi 2 itu hasilnya 6. Yang 6 ini menunjukkan hari, yang 5 ini menunjukkan bulan, dan yang 0 ini menunjukkan tahun. Jadi umur bayi tersebut adalah 5 bulan 6 hari. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan makna dari warna-warna yang ada di dalam KMS. Pertama dari warna hijau dulu.
di sini ada 4 warna hijau. Ya, bisa diperhatikan. 1, 2, 3, 4. Kalau titik-titik berat badan anak ada di dalam warna hijau ini, itu menunjukkan berat badan anak tersebut normal. Sedangkan jika berat badan anak titik-titiknya berada di warna kuning yang berada di bawah, itu menunjukkan berat badan anak tersebut kurang. Kalau berat badannya titik-titiknya ada di bawah garis merah, artinya di sini, itu menunjukkan berat anak tersebut sangat kurang dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut karena dikhawatirkan anak tersebut menderita gizi buruk. Nah, sedangkan kalau berat badan anak titik-titiknya ada di atas warna hijau, ya, ada di warna kuning yang di atas 4 warna hijau ini, itu menunjukkan berat badan anak tersebut berlebih dan ini juga sama memerlukan pemeriksaan lebih lanjut apakah anak tersebut menderita obesitas atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya, bagian-bagian lain dari KMS. Jadi di dalam KMS ini ada umur anak, bagian umur anak, kemudian ada juga bulan penimbangan, jadi nanti kita catat dia ditimbangnya bulan apa, dan juga ada KBM atau kenaikan berat badan minimal yang harus dicapai oleh anak tersebut setiap bulannya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu grafik yang ini. Nah, ini adalah salah satu contoh KMS yang sudah diisi. Ya, jadi di sini ada nama bulan, ya, bulan penimbangannya bulan apa, dan jangan lupa juga cantumkan tahunnya, karena seperti yang sudah dibahas di video sebelumnya, KMS ini berfungsi sampai anak umur 5 tahun. Dan penimbangan ini disarankan untuk dilakukan setiap sebulan sekali. Kemudian selanjutnya di sini ada titik-titik ya, ini contoh titik-titik yang sudah diisi ya. Jadi setiap anak sudah ditimbang dan diketahui berat badannya berapa dan umurnya berapa, kita akan membubuhkan titik-titik seperti ini. Dan nanti dilihat nanti si titik-titik ini tuh ada di warna apa. Ini adalah contoh KMS di mana anak tersebut pernah tidak datang untuk ditimbang ya. Di sini ada yang putus grafiknya. Nah, ini menandakan anak tersebut pernah tidak datang untuk ditimbang ya. Sedangkan kalau anak tersebut rutin ditimbang, itu nanti bentuk grafiknya akan seperti ini. Nah, jadi grafiknya itu dilihat ya seperti apa, mengalami kenaikan atau penurunan. Di sini bisa dilihat ya. Jadi ada kategori T, T itu tidak naik. Dikatakan tidak naik kalau grafik berat badan memotong garis pertumbuhan di bawah kenaikan berat badan minimal atau KBM. Kemudian dikatakan tidak naik juga kalau grafik berat badan itu mendatar. Kenaikan berat badan itu kurang dari kenaikan berat badan minimal. Dan dikatakan tidak naik juga kalau grafik berat badannya itu menurun. Jadi grafik berat badannya kurang dari kenaikan berat badan minimal. Kemudian seorang anak dikatakan berat badannya naik kalau grafik berat badannya itu memotong garis pertumbuhan di atasnya. Kenaikan berat badannya ini melebihi kenaikan berat badan minimal. Dan dikatakan naik juga kalau grafik berat badan mengikuti garis pertumbuhan. Kenaikan berat badannya itu lebih dari kenaikan berat badan minimal. Nah, jadi nanti ditulis di sini ya. Apakah naik atau tidak. Nah, kemudian di sini juga ada kolom ASI eksklusif. ASI eksklusif itu kita tahu sampai 6 bulan ya. Jadi kalau sampai 6 bulan bayi diberikan ASI eksklusif itu dilakukan pencatatan di kolom sebelah sini. Ya, sampai sebelah sini ya, sampai umur 6 bulan.
Nah, ini juga contoh ya, grafik yang sudah diisi. Kemudian selain mengisi berat badan, komponen lain yang harus diisi di dalam KMS ini, yang pertama itu ada catatan pemberian vitamin A. Nah, ini adalah catatan pemberian vitamin A kalau KMS-nya itu bukan KMS yang bergabung dengan buku KIA. Sedangkan yang saya tandai warna merah, ini adalah komponen pencatatan pemberian vitamin A yang ada di buku KIA. Kemudian yang selanjutnya, komponen lain yang harus diisi yaitu tentang pemberian imunisasi. Yang saya tandai warna biru, itu adalah kolom imunisasi yang ada di KMS yang tidak bersatu dengan buku KIA. Sedangkan yang saya tandai warna hijau, ini adalah kolom imunisasi anak yang berada di dalam buku KIA.